Habib Smith sudah seakan-akan sudah di atas hukum. Dia seakan-akan hidup di hutan rimba yang tidak ada lagi batas-batas dan norma-norma atau etika yang layak disampaikan. Habib mengisi ceramah itu mengandung unsur keagamaan, unsur agama Islam, dan harus dilihat dari sisi agama Islam kan. Memang konotasinya negatif ya, apalagi kepada para pendukungnya gitu kan. Tapi kalau misalnya dari sisi umum, beliau bisa menjelaskan bahwa ini normal aja, perumpamaan. Dugaan tindak pidana terkait pelanggaran pidana pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Selamat malam pemirsa, malam hari ini kami ajak Anda untuk mendengarkan diskusi dari para narasumber yang berkisar tentang ucapan atau ceramah seorang ulama. Ketika berbicara, ulama menyampaikan hal-hal yang bagi sebagian orang sebuah kebenaran, tapi bagi yang lain sebuah hal yang mungkin bisa menyakiti hati, menyakiti seorang, yang mungkin juga katanya bisa membuat banyak orang jadi benci. Itu sebabnya kemudian Habib Bahar menjadi tersangka. Apakah masyarakat kita mudah telinganya panas, ataukah memang ucapan itu memang harus direm sedemikian rupa sehingga kemudian semua pihak bisa mendengarkan sebuah kebenaran di sana? Kami akan diskusikan, tapi Anda bisa mendengarkan tayangan kami berikut ini tentang peristiwa ini, tentang kasus ini yang kemudian menjadi sebuah kasus tersangka bagi Habib Bahar bin Smith. Ceramah Habib Bahar bin Smith pada 8 Januari 2017 silam di Palembang, Sumatera Selatan ternyata berbuntut panjang. Pasalnya, dalam ceramah yang baru-baru ini mendadak viral di dunia maya, Habib Bahar dinilai telah menghina Presiden Jokowi. Alhasil, Habib Bahar pun dilaporkan ke polisi oleh kedua ormas dari Cyber Indonesia dan Jokowi Mania pada akhir bulan November 2018 silam. Tak butuh waktu lama setelah pelaporan, Habib Bahar akhirnya ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa selama 11 jam oleh tim penyidik Bareskrim Mabes Polri pada Kamis pekan lalu. Meski belum dilakukan penahanan, Habib Bahar terancam dikenai Undang-Undang 40 tahun 2008 mengenai penghapusan diskriminasi, ras, dan etnis. Direktorat Kriminal Umum tidak melakukan penahanan, ini merupakan alasan subjektif. Ada 3 hal di situ pertimbangannya, yaitu tersangka diyakini tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Proses pemeriksaan tadi malam itu penyidik fokus kepada penyidikan dugaan tindak pidana terkait pelanggaran pidana pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, penghapusan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Itu fokus pemeriksaannya. Hasilnya beliau ditetapkan jadi tersangka seperti itu. Kalau tadi sudah dibantah sama Habib, beberapa keterangan-keterangan terkait hate speech itu dijelaskan bahwa itu mayoritas berisi majas. Habib mengisi ceramah itu mengandung unsur keagamaan, unsur agama Islam, dan harus dilihat dari sisi agama Islam kan. Jadi beliau bawa buku kitab beberapa mengenai masalah-masalah majas yang dimaksudkan seperti itu, dijelaskan bahwa yang dimaksud itu memang konotasinya negatif ya, apalagi kepada para pendukungnya gitu kan. Tapi kalau misalnya dari sisi umum, beliau bisa menjelaskan bahwa ini normal aja, perumpamaan seperti itu terkait hate speech tadi seperti itu. Lantas, benarkah ceramah Habib Bahar mengandung unsur diskriminasi dan penghinaan terhadap presiden, ataukah kasus ini dipolitisasi? Narasumber sudah berkumpul di sini. Memang kalau Anda terlihat, lihat luas di sini, 2 di sebelah sini dan 1 di sebelah sini. Bukan 2-1, tapi 1 lagi masih menunggu, yaitu Saudara Farhad Abbas, politisi PKB, yang akan kami ajak siaran dari epicentrum. Belum terlihat di layar, tapi sudah ada di sini Bung Noel dari Jokowi Mania yang melaporkan Habib Bahar bin Smith. Terima kasih telah bersama kami. Ada Bung Egy Sujana, politisi dari PAN, kemudian ada juga Bung Aziz Januar, pengacara dari Habib Bahar Smith. Terima kasih telah bersama kami. Saya mau dengarkan dulu laporan dari Bung Immanuel Ebenezer. Anda melaporkan itu telinganya begitu tipis atau ada hal lain yang ingin disampaikan pada publik? Gini,
Kita melaporkan ada beberapa dasar ya. Pertama, dasarnya adalah pernyataan-pernyataan atau diksi-diksi yang disampaikan oleh Bahar Smith ini mengandung ujaran kebencian. Pertama itu. Kedua, juga ada diksi di mana dia coba menyampaikan kata-kata yang tidak pantas berkaitan dengan ras. Baik, soal Cina. diksi. Soal diksi, boleh ditayangkan di layar kita. Soal diksi, ini pilihan kata soalnya. Kami Pilihan akan tunjukkan kata. pada Anda yang bisa dijelaskan oleh Bung Noel Ebenezer tentang hal ini. Nah ini, kalau ketemu Jokowi ini maksudnya Pak Presiden gitu, kamu buka Iya. celananya, jangan-jangan ada haid di sana dan sebagainya. haid. Baik, ini yang Anda sebut sebagai sebuah kebencian sebelah mana itu? Ini bukan soal kebencian lagi. Dia seorang ulama, dia harus paham yang namanya haid itu hanya untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Pertama itu. Kedua, ketika dia bilang Jokowi banci, apa alasan dia menyampaikan Jokowi itu banci? Sedangkan Jokowi itu sampai detik ini, dia pria yang punya istri yang cantik dan menghasilkan anak 2 laki-laki 1 perempuan. Dan itu terbukti sampai detik ini. Secara fisiologis dia seorang pria. secara biologis sudah terbukti. Lalu kenapa pernyataan itu ada? Nah kalau dia seorang ulama, dia menistakan Tuhan hari Baik. ini. Ini sekali Dia lagi menistakan yang Tuhan, kemudian dia menistakan dia sebagai seorang ulama. Tidak pantas. Oke. Yang soal ras, mari kita lihat tayangan berikut ini. Ini soal ras. Kita tayangkan ada tulisan soal Cina dan sebagainya. Bisa kita lihat lagi? Ini yang soal Jokowi. Bisa kita tayangkan ulang? Soal Cina itu bagaimana menurut Anda lihat? Karena ini bisa menimbulkan arti yang lain. Saya janji memakmurkan, menyejahterakan rakyat. Setelah jadi rakyat mana yang makmur, rakyat mana yang sejahtera. Yang makmur Cina, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang-orang kafir, yang makmur perusahaan-perusahaan barat. Kita pribumi Indonesia menjadi budak. Jadi yang mana menurut Anda? Diksi Cina itu jelas. Apa urusannya dengan Cina? Dia tidak menyebutkan sebuah negara, tapi dia menyebutkan sebuah ras. Itu loh. Apa urusannya mau orang sejahtera di Republik ini dilindungi undang-undang kok selama cara dia mendapat kesejahteraan itu dengan cara yang terhormat, tidak korup dan sebagainya, tidak merampas hak orang lain. Yang kita tidak nyaman ya pernyataan seperti ini.